Desa Wadas merupakan salah satu dari 28 desa kelurahan yang termasuk wilayah administrasi Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wadas memiliki luas lahan 458.820 hektar dengan kurang lebih 95% penduduknya adalah petani yang masih sangat bergantung pada tanah. Di atas lahan yang mereka miliki sekarang telah tumbuh berbagai tanaman perdagangan seperti durian, karet, aren, rempah-rempah, umbi-umbian, kayu keras, dan berbagai tumbuhan lainnya yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama. Proyek Bendungan Bener akan berdiri di atas lokasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bener, Kecamatan Kepil, dan Kecamatan Gebang, serta 11 desa. Proyek ini memiliki total investasi sebanyak 2 triliun rupiah. Proyek Bendungan Bener digarap beberapa perusahaan plat merah. Ada 3 perusahaan plat merah, yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk, PT PP Persero Tbk, dan juga PT Brantas Abipraya Persero. Kemanfaatan Bendungan Bener di daerah Wadas yaitu untuk mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar, di mana diharapkan jumlah panen dapat meningkat pada area irigasi existing seluas 13.579 hektar, di samping menambah daerah irigasi baru seluas 1.940 hektar. Selain itu, juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota, dan industri sebesar 1.500 liter per detik untuk 10 kecamatan di Kabupaten Purworejo, 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen, dan 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Bendungan tersebut juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 6 MW. Selain itu, Bendungan Bener memiliki fungsi lainnya, seperti perikanan, pariwisata, dan konservasi DHS Bogowonto di bagian hulu. Namun, sejak tahun 2016, warga desa Wadas menolak tambang andesit yang akan mengubah 414 hektar lahan, berdampak pada 500 warga, dan berdampak pada aspek lingkungan yang perlu dikaji ulang. Pembangunan Bendungan Bener menjadi pemicu konflik, karena masyarakat khawatir akan dampak lingkungan dari penambangan tanah andesit dan hilangnya sumber kehidupan mereka. Ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara pembangunan dan lingkungan. Masyarakat terbagi menjadi 2 kubu. Satu kubu mendukung pembangunan dan satu kubu menolak pembangunan karena potensi kerusakan lingkungan. Pembagian kubu ini mencerminkan ketegangan sosial yang terjadi di desa. Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah sudah digagas oleh Presiden SBY pada tahun 2013 sebagai salah satu proyek master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Seiring pergantian pemerintahan dari SBY ke Jokowi, proyek ini diantaranya bertransformasi menjadi PSN atau proyek yang dijalankan pemerintah pusat, daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 dan kemudian menjadi PSN pada 2018. Secara nasional, sektor pariwisata di Indonesia yang bertumpu pada Bali memang telah mengalami kejenuhan. Dilihat dari semakin menurunnya jumlah lama kunjungan dan kerusakan lingkungan. Program pengembangan 10 Bali baru ini merupakan jawaban pemerintah untuk memproduksi ruang selanjutnya bagi industri pariwisata di Indonesia.
Salah satu Bali baru tersebut adalah kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur yang didukung dengan pembangunan Bandar Udara Yogyakarta International Airport atau YIA dan Bendungan Bener yang bisa mendukung pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, dan kawasan komersil lainnya. Adapun peran stakeholder dalam pembangunan Bendungan Bener terdiri dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, polisi serta TNI, dan masyarakat. Pada pemerintah pusat sendiri terdiri dari Kementerian ATR BPN yang membuat kebijakan dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengadaan tanah. Lalu, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang berperan memberikan pelimpahan wewenang kepada Kantor Pertanahan sebagai pelaksana. Selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berperan mengevaluasi program yang berjalan. Dan yang terakhir, Lembaga Manajemen Aset Negara yang berperan mengecek administrasi dalam proses pengadaan tanah dan mencairkan dana kerugian. Selanjutnya, di tingkat pemerintah daerah ada Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Purworejo sebagai ketua tim pengadaan tanah dan menetapkan lokasi. Tidak lupa pemerintah desa yang ikut serta membantu pengadaan tanah dan menyediakan tanah kas desa. Selanjutnya, ada badan usaha berupa kantor jasa penilai publik yang berperan dalam menilai aset-aset yang akan diganti rugi. Lalu, ada polisi serta TNI yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan di Desa Wadas. Dan yang terakhir, ada masyarakat pemilik tanah yang menyediakan tanah pribadinya untuk dapat dibebaskan dalam pengadaan tanah. Konflik di Desa Wadas. Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kembali mengajukan tuntutan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Warga merekam kedatangan polisi ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Penolakan warga terhadap proyek Wadas bukan tanpa alasan. Mereka menganggap penambangan tidak sekedar mematikan mata pencaharian sebagian besar warga, akan tetapi juga merusak lingkungan yang bisa mengancam keselamatan nyawa warga Wadas dan sekitarnya. Perbukitan Wadas termasuk daerah penyangga bedah menoreh. Hal itu juga telah disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Purworejo. Pemerintah dianggap sudah menerobos aturan-aturan yang justru tidak memihak pada keselamatan warga dan lingkungan. Segala upaya sudah dilakukan warga agar rencana penambangan kueri dibatalkan bahkan sejak tahun 2018. Upaya hukum PT UN pun ditolak. Kritikan sama juga datang dari pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman. Menurut beliau, konflik di Wadas menjadi bukti kegagalan negara melindungi dan menjamin hak setiap warga negara. Apa yang dilakukan negara pada warga Wadas bukan hanya pelanggaran hukum, juga pelanggaran konstitusi. Herlambang mengatakan, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi sempat melakukan kajian atas status hukum kasus Wadas. Hasilnya, mereka semua menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran konstitusi. Banyaknya kontra dalam proyek Wadas berasal dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu intimidasi dari aparat dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, berikut beberapa saran untuk proyek selanjutnya. Yang pertama, menyampaikan informasi terkait rencana proyek yang akan dilaksanakan, serta hal-hal yang dilakukan dalam mendukung proyek tersebut. 2. Melakukan perencanaan yang melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat yang terdampak. 3. Memastikan dampak negatif yang timbul akibat proyek tersebut dapat teratasi dengan baik sesuai dengan prosedur, misalnya AMDAL, IPL, dan lain sebagainya, agar lingkungan dapat tetap terjaga. 4. Melakukan pelatihan untuk mendukung kehidupan masyarakat, baik itu saat proses maupun setelah proyek yang digagas telah rampung. 5. Apabila terjadi konflik atau kondisi yang tidak diinginkan dengan pihak-pihak terkait, maka langkah awal yang seharusnya dilakukan adalah musyawarah dengan mengedepankan kemanusiaan.